warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan kami memperkenalkan topik yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Anjani, selaku pemateri pertama dari kelompok 6. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai pengertian pembuktian dalam hukum acara perdata, hal-hal yang perlu dibuktikan, serta beban pembuktian itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Farisa dari Fakultas Syariah, Program Studi. Materi ini kami persiapkan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah hukum acara perdata yang diampu oleh Bapak Dr. Takdir SH.MH. Kami berharap presentasi ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam penyelesaian sengketa di peradilan perdata. Materi pertama, mengenai pengertian pembuktian dalam hukum acara perdata. Dalam pembahasan ini, menjelaskan bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata adalah proses untuk memperkuat atau melemahkan klaim yang diajukan dalam suatu perkara perdata. Pembuktian ini dilakukan dengan menyajikan alat-alat bukti yang sah kepada hakim dalam suatu persidangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar terjadi, sehingga hakim dapat menjatuhkan keputusan yang adil dan benar. Yang kedua, dalam pembahasan ini yaitu hal-hal yang harus dibuktikan. Dalam hukum acara perdata itu sendiri, perlu ada pembuktian yang harus diajukan dalam membuktikan suatu perkara. Yang pertama, klaim atau tuntutan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan harus jelas dan didukung oleh fakta-fakta yang mendukung. Yang kedua, pihak yang mengajukan klaim harus mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung klaim tersebut, seperti dokumen, saksi, atau barang-barang bukti lainnya. Yang ketiga, hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yang keempat, hakim akan menilai keabsahan dan kekuatan bukti tersebut. Yang kelima, hakim akan mengeluarkan putusan yang berdasarkan pada kekuatan dan keabsahan bukti serta hukum yang berlaku. Alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata adalah surat, saksi-saksi, persangkaan, dan pengakuan serta sumpah. Beban pembuktian dalam perkara perdata diatur dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG, pasal 1865 BW. Asas yang berlaku dalam hukum acara perdata adalah siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. Bahasan yang ketiga yaitu beban pembuktian yang telah tercantum dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBJ, pasal 1865 BW yang berbunyi barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Tetapi ketentuan pasal ini kurang jelas. Karena itu, sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian itu ada pada penggugat atau tergugat. Untuk menentukan beban pembuktian itu ada pada pihak mana, kita lihat bunyi kalimat pada pasal di atas sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa yang mengatakan mempunyai hak, dialah hak yang harus membuktikan adanya hak itu. Biasanya, penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberikan beban pembuktian terlebih dahulu. Dalam hukum acara perdata sendiri, beban pembuktian biasanya dibebankan kepada penggugat. Penggugat harus membuktikan fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang diajukan kepada tergugat. Yang kedua, barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk menangguhkan haknya, dia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila yang menyebutkan peristiwa itu adalah penggugat, maka dialah yang harus membuktikan beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi apabila yang menyebutkan peristiwa itu adalah tergugat, maka dialah yang harus membuktikan adanya peristiwa itu. Beban pembuktian
ada pada tergugat. Yang ketiga, barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah adanya hak orang lain, dialah yang harus membuktikan adanya peristiwa itu. Jika yang menyebutkan peristiwa itu adalah penggugat, beban pembuktian ada pada penggugat. Dan jika yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka beban pembuktian ada pada tergugat itu sendiri. Hari ini saya akan membawakan alat-alat pembuktian. Pertama, alat bukti tertulis. Dalam hukum acara perdata Indonesia membedakan definisi surat dan akta. Surat diartikan sebagai sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang, di mana buah pikiran tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Sementara itu, akta adalah tulisan yang diberi tanda tangan yang membuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang sejak awal dibuat untuk sesuatu pembuktian. Dalam KUH Perdata, akta terbagi atas dua jenis, yaitu akta autentik dan akta bawah tangan. Ketentuan pasal 1868 KUH Perdata menerangkan bahwa akta autentik adalah sesuatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk di tempat akta itu dibuat. Adapun mengenai akta bawah tangan, pasal 1834 KUH Perdata mengartikan akta bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat dari bawah tangan seorang pejabat umum. Alat bukti saksi. Sri Warta dan Lombok Sutioso dalam hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia menerapkan kesaksian atau saksi adalah keterangan pihak ketiga yang bukan pihak-pihak berperkara di persidangan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan secara lisan dan pribadi serta mengenai hal yang dialaminya dan diketahui sendiri. Ketentuan pasal 1909 KUH Perdata menerangkan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dalam pasal 1910 dan pasal 1912 KUH Perdata menerangkan bahwa ada sejumlah orang yang dilarang menjadi saksi, yakni keluarga saudara atau semendang salah satu pihak dari tersebut, suami atau istri meskipun telah bercerai, anak yang berusia 15 tahun, orang yang berada di bawah kemampuan karena ilmu atau tidak, dan orang yang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan dalam perkara yang diperiksa kemudian. Alat bukti prasangkaan. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan prasangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung, karena saja pembuktian dan kehadiran seseorang pada satu waktu di tempat tertentu dengan bukti dan kehadirannya pada waktu yang di tempat lain. Dengan demikian, maka setiap alat bukti yang dapat menjadi persangka dan hakim dapat menggunakan peristiwa positif maupun peristiwa negatif sebagai persangka menurut pasal 1915 BW. Persangka adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang lain yang belum terangnya ternyata terhadap peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, yaitu yang didasarkan atas undang-undang presumptiones juris dan yang merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim atau boleh presumption fakta. Alat bukti pengakuan. Pengakuan ini diatur dalam pasal 174, 175, 176, pasal 311, 313 dan pasal 1923, 1928. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tulisan yang tegas dan dinyatakan oleh peristiwa. Hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi melakukan merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari lawan. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang hikmah yang diberikan atau diucapkan pada pemberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi sumpah pada hakikatnya merupakan tindakan religius yang digunakan dalam pengadilan. Alat bukti sumpah diatur dalam BIR pasal 155, 158, 157, RPG pasal 182, 185, 314, BW pasal 199, 1945. BIR menyebutkan 3 macam sumpah sebagai alat bukti. Yang pertama sumpah subletion, yang kedua sumpah praktiran, sumpah dekiosir. Sumpah subletion
pada pasal 155 GIM, 184 RBG, 1940 BW. Sumpah superior atau penetapan adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusan. Sumpah beraksirat dari pasal 155 GIM, pasal 182 RBG, 1940 BW mengatur tentang sumpah penafsirannya. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah pengganti. Sumpah desio atau sumpah pembuatan adalah sumpah yang digunakan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Pasal yang mengatur di pasal 186 GIM, pasal 183 RBG dan 1930. Demikian isi presentasi kami kali ini mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah semata. Bu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.